Mayoritas konten saya itu berisi tentang panahan tradisional, horsebow, baik dari segala teknik, dari sisi pembuatan, dan ya berbagai macam pengetahuan lah yang saya tahu saya share biasanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lagi ada pengerjaan aero ya, tulusin. Ini ada pesanan satu buah busur, kemudian aero satu lusin. Busurnya udah selesai, tapi ini mau ngerjain aero, udah selesai pasang fletching. Cuman hari ini saya mau kasih lilitan di sini sama di sini. Oke, ini ada beberapa yang belum ada lilitan. Oke, yang pertama, fungsi daripada lilitan itu sendiri ya. Fungsi daripada kita memberi lilitan di sini adalah untuk memastikan ujung bagian ini tidak terlepas. Karena kalau ujung bagian ini terlepas, ada renggang sedikit saja kawan-kawan, ini runcing kan, ini tajam. Bagian tulang bulu dia masih ada tulang bulunya kan. Itu tajam dan itu bisa mencederai tangan kita seperti itu. Walaupun bisa diakali dengan beberapa cara, bisa di amplas sampai halus, sudah ada di video sebelumnya kalau nggak salah. Cuman kita nggak pernah tahu kan kapan lem daripada fletching ini bertahan sampai kapan. Jadi kadang dia akan lepas karena seringkali dipakai terus akan renggang di bagian sini dan tajam, bisa mencederai daripada tangan kita. Oke, hari ini saya mau kasih lilitan, itu salah satu fungsinya. Yang kedua, di bawah nok ini fungsinya untuk menghindari nok pecah. Biasanya di busur-busur yang pondetnya cukup keras, kadang ketika rilis pecah di bagian sini karena tidak tahan, sehingga kita berikan lilitan. Saya pribadi belum pernah mengalami, jujur saja saya belum pernah mengalami pecah di nok ketika rilis, tapi informasi daripada guru-guru pemanah-pemanah kita terdahulu pernah ada. Jadi saya pernah ada kejadian gitu loh. Jadi untuk safety-nya oke, kita tinggal ambil ilmu saja kan daripada kawan-kawan yang sudah pernah mengalami seperti itu. Oke, tadi saya pengen lilit itu. Kemudian ada beberapa informasi yang sebenarnya sudah mungkin mayoritas sudah tahu ya. Kita semua udah bisa dibilang udah tahu mungkin, cuman untuk pemula. Nah, jadi ini untuk kawan-kawan yang pemula, yang udah senior guru-guru skip saja, nggak apa-apa. Ini wabil khusus kadang yang memang belum tahu sama sekali, terus bertanya dililitnya pakai benang apa, gimana caranya, fungsinya apa dan sebagainya. Nah, maka akan saya bantu jawab untuk hari ini. Yang pertama, fungsinya tadi untuk melindungi ini agar tidak terkelupas gitu kan. Kemudian sebenarnya ketika telah jadi seperti ini teman-teman, dililit ini bisa diberi amplas halus juga lebih baik sebenarnya. Amplas halus ya, untuk membuat rilis kita lebih clean lagi seperti itu. Oke, yang pertama, benang yang kita gunakan adalah ini, benang obras. Dia karakternya halus ya, sekali. Oke, jadi benang obras ini adalah benang yang bisa dibilang umum lah dipakai untuk bagi teman-teman aero maker untuk melilit bagian ini. Oke, kita coba lilit. Allahu Akbar. Oke, untuk teman-teman yang lain yang mungkin baru ketemu channel saya, boleh subscribe jika dirasa bermanfaat. Boleh lihat-lihat video ke bawah. Mayoritas konten saya itu berisi tentang panahan tradisional, horsebow, baik dari segala teknik, dari sisi pembuatan, dan ya berbagai macam pengetahuan lah yang saya tahu saya share biasanya. Tapi jika tidak dirasa bermanfaat ya nggak usah di subscribe. Kemudian setelah kita lilit, oke, satu lagi kemudian untuk penjualan produk
itu teman-teman bisa kunjungi account Instagram saya ya, Kurazan Archery. Jadi kadang kalau bertanya produk di YouTube, kadang nggak semua yang ada di konten saya, baik itu busur yang saya pegang, arrow yang saya pakai, thumb ring, thumb glove, itu tidak semuanya produk yang saya jual. Kadang hanya produk yang saya bikin untuk saya pakai sendiri. Jadi kadang banyak teman-teman yang bertanya, itu busur yang antum pakai harganya berapa? Nah, jadi untuk yang dijual itu boleh cek di Instagram saya, Kurazan Archery. Oke, setelah kita lilit teman-teman, kita tetes dengan lem nih, lem fenomenal, lem G. Tapi ini hati-hati sekali ya, ini mesti hati-hati karena salah tetes saja bisa kena bulu, bisa kena fletching, dan itu bisa merusak fletching. Oke. Dan usul saya ketika teman-teman memakai lem ini, usahakan menggunakan penyambung seperti ini. Karena ujungnya kecil, jadi bisa kita bisa mengatur lah besar tetesan yang kita jatuhkan ke sini. Karena kalau kebesaran itu bisa mengenai ujung bulu sini, dan itu kasar jadi tajam. So jadi memang merusak fletching. Biasanya kalau saya kalau menetes kena ke situ, kadang masih bisa diakali sebelum dia mengering, itu secepat mungkin diusap-usap. Tapi kalau kadang kita ndak ke apa namanya, kalah cepat ya, kadang dia lebih dulu mengeras, maka ya rusaklah fletching kita. Oke, berikutnya di bagian bawah nok. Biasanya juga ada yang bertanya benang obras itu beli di mana. Benang obras beli di yang pasti toko benang, yang umumnya arahnya ke benang jahit. Cuman kalau saya beli biasanya ada satu buah toko benang di kota sebelah ya, di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi saya beli di sana biasanya untuk kawan-kawan Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi. Saya beli di toko namanya Toko Aneka di Aur Kuning. Saya beli benang-benang di sana, baik benang untuk melilit busur ataupun benang obras ini. Jadi untuk khususnya di Bukit Tinggi saya beli di situ, Toko Aneka, di depan gerbang terminal Aur Kuning. Oke, so kita tetes dengan lem G. Oke, jadi itu sedikit informasi hari ini tentang benang yang dipakai untuk melilit fletching dan ini bawah knocking untuk pelindung. Saya menggunakan benang obras, belinya di toko benang. Kemudian fungsinya adalah untuk memastikan bahwasanya fletching ini tidak terbuka dan tajam, sehingga tidak safety untuk tangan kita. Jadi kalau ini terbuka tajam sekali, kawan-kawan, ini bisa mencederai di sini bagi kita pengguna teknik thumb draw khususnya. Atau bisa juga setelah dililit seperti ini, teman-teman bisa kasih amplas halus. Terserah lah, tergantung masing-masing. Jadi sederhananya seperti itu. Informasinya dua tuh saja hari ini. Yang pertama soal keselamatan, dililit karena untuk biar safety, baik untuk knock ataupun fletching agar tidak mencederai tangan. Yang kedua, benangnya adalah benang obras. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.